Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat alni ala khazainil ard. Inni hafidun alim. Itu tadi surat Yusuf ayat 55. Baik, Pak Mengesti, para jemaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kajian ekonomi digital rutin pada Jumat pagi. Untuk kali ini saya akan mengambil tema yang sebenarnya sudah sering kita singgung, namun hari ini saya mau menjadikan fokus perhatian sebelum nanti kita melanjutkan sebenarnya tentang 5G ya, atau infrastruktur internet. Nanti akan kita lanjut lagi karena belum selesai juga. Tapi ini penting terkait ketahanan pangan dan fenomena cryptocurrency. Sepertinya tidak ada hubungan, namun saya menemukan hubungan yang luar biasa untuk bisa, menurut saya, menjadi sebuah alternatif dan inspirasi bagi sebuah gerakan untuk ketahanan pangan nasional. Apalagi ketahanan pangan menghadapi ancaman krisis global, krisis pangan global. Nah, saya mencoba mencari tafsir Quran di dalam surat Yusuf ayat 55 yang saya bacakan tadi. Itu semua tafsir itu saya baca. Yang mungkin saya baca ya, yang berhasil saya temukan. Apakah itu tafsir Ibnu Katsir, Al-Muyassar, Buya Hamka, Syihab, tafsir Depak, dan juga saya mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang ketahanan pangan terkait dengan Nabi Yusuf. Khususnya tentang ayat 55 tadi yang menjadi pertanyaan besar buat saya. Mengapa Nabi Yusuf, yang dalam konteks surat Yusuf itu, sebenarnya memang surat Yusuf itu ada hal satu yang menarik ya, di dalam surat Yusuf itu, karena Allah menyebutkan dalam ayat ketiganya itu adalah sebagai ahsanal khosos. Ini kisah terbaik ya. Kisah terbaik di dalam Al-Qur'an yang disebut secara langsung di dalam Al-Qur'an itu surat Yusuf dalam surat dan ayat ketiganya itu, ini sebaik-baik kisah atau kisah terbaik yang diceritakan oleh Allah. Dan tentu kisah terbaik yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini memiliki hikmah, kandungan yang luar biasa yang harus kita dalami sebagaimana perintah Allah untuk memikirkan, kan, sebagai ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itu untuk sebagai ulul albab itu diminta untuk memikirkan. Nah, salah satu pertanyaan saya yang mungkin nanti mohon dibantu juga para jemaah di sini untuk menjawab pertanyaan ini. Saya sudah mencoba mencari di dalam sekian banyak tafsir, sekian banyak jurnal S1, S2, S3 yang membahas tentang ini, yaitu mengapa Nabi Yusuf meminta dijadikan Menteri Keuangan, sedangkan beliau itu fokusnya adalah ketahanan pangan. Nah, peristiwa kan dimulai, menurut saya itu dimulai dari mimpi para raja tentang 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan raja juga melihat 7 bulir ya, 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering.
Dan lalu kemudian cerita terbaik ini memberikan hikmah yang luar biasa, ya, selain hikmah di mana konflik bersaudara, konflik manusia, konflik bersaudara. Nabi Yusuf itu berkonflik dengan 11 saudaranya itu, ya, yang kemudian konflik ini terjadi di sekitar kita juga, terjadi di kehidupan kita juga, dan bagaimana kemudian Nabi Yusuf menjadi teladan di dalam menyelesaikan konflik itu. Ya, berarti konflik seperti yang terjadi Nabi Yusuf itu pasti terjadi di sekitar kita juga. Ini menjadi bagian dari kisah terbaik itu. Dan memang kita menghadapi banyak konflik seperti yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu, yang kemudian terjadi di sekitar kita. Nah, itu salah satu hikmah mengapa surat Yusuf itu menjadi sebuah kisah terbaik, ya, yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu banyak sekali yang harus kita perdalam. Nah, saya tentu saja konteks ayat 55 itu tadi yang saya baca, sebentar ya, saya baca, itu tadi secara jelas mengatakan bahwa Qala alni, ya, setelah Nabi Yusuf itu dipanggil oleh sang raja dari penjara, lalu beliau diberi pakaian, bahkan di dalam tafsir itu diberi pakaian yang baik, sutra, bahkan kemudian dikalungi emas, lalu bertemu dengan raja itu sudah dalam keadaan seperti itu. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah itu disebutkan. Nah, kemudian sang raja sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi Yusuf ini tidak bersalah dalam berbagai kesalahan-kesalahan yang dituduhkan sehingga beliau dipenjara, dan raja sudah tahu dia ini tidak bersalah. Oleh karena itu ketika menghadap raja pun sudah dalam keadaan raja berkata dia akan saya jadikan orang dekat dan akan saya beri dia jabatan tinggi. Nah, lalu kemudian dalam percakapan-percakapan itu raja bertanya tentang mimpi, dan mimpi sang raja itulah yang kemudian ditakwil, ditakbir oleh Nabi Yusuf bahwa akan terjadi krisis pangan yang cukup panjang. Namun ada kesempatan 7 tahun untuk memproduksi pangan. Sehingga kemudian krisis pangan ini dijelaskan bukan hanya di Mesir, krisis pangan ini melanda dunia. Dan itu terbukti. Saudara-saudara mereka 11 orang dan itu ada di Palestina. Pada saat itu terjadi krisis kekurangan gandum dan mereka akhirnya pergi ke Mesir. Berarti ini kan terjadi lintas negara. Jadi krisis pangan yang terjadi pada zaman itu juga diceritakan adalah krisis pangan yang skalanya global. Nah, lalu kemudian Nabi Yusuf setelah menjelaskan itu tentang adanya ancaman krisis pangan dalam mimpinya sang raja itu, maka sang raja mengatakan niatnya bahwa engkau akan aku jadikan orang dekatku atau pembesar negeri ini yang punya kekuasaan yang cukup tinggi untuk mengatasi krisis pangan itu dan mempersiapkan krisis pangan itu. Ya. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan saya, mestinya kan dia memilih untuk menjadi menteri pertanian kan, atau menteri yang terkait dengan pangan, nah, kan begitu. Tapi kenapa di dalam surat Yusuf ayat 55 itu beliau meminta untuk menjadi menteri keuangan? Nah, ini kan apa hubungannya menteri keuangan dengan pertanian, dengan ketahanan pangan? Itulah yang kemudian saya cari di dalam banyak tafsir dan juga dalam jurnal-jurnal yang menjelaskan strategi ketahanan pangan Nabi Yusuf itu dengan jabatan Menteri Keuangan. Nah, nampaknya penjelasan yang saya baca menjelaskan bahwa untuk memproduksi pangan, ya, untuk memproduksi pangan yang cukup besar dan untuk menyimpannya untuk jangka waktu yang cukup lama itu dibutuhkan uang yang cukup besar. Dan
strategi menggenjot produksi pangan itu dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan memerintahkan rakyat untuk memproduksi pangan dan mengefektifkan lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak produktif untuk bisa ditanami dan kemudian hasil panennya itu tidak semuanya dimakan, tapi disimpan di gudang. Nah, ketika menyimpan makanan hasil produksi petani, panen petani itu di gudang, dalam cukup waktu yang lama tentu membutuhkan banyak uang. Yang kemudian tentu saja ini akan bisa menguras keuangan negara. Memproduksinya sendiri saya kira juga memerlukan modal yang cukup besar, bagaimana kemudian memproduksi pangan dan kemudian mengefektifkan lahan-lahan tidur, lalu kemudian memberikan gerakan ya kepada petani untuk kemudian petani-petani itu menanam ya tanaman pangan. Tentu saja itu perlu pelatihan, perlu pendampingan, perlu macam-macam, bibit dan lain sebagainya. Nah, itu butuh modal. Begitu juga pada saat panen, tentu butuh uang yang cukup besar untuk membeli hasil panen. Yang hasil panen itu nanti disimpan, bukan langsung dijual. Kalau langsung dijual, ya langsung menghasilkan uang. Tapi ini disimpan dalam waktu yang cukup lama, sehingga butuh stok uang yang cukup banyak yang berhenti di situ. Itulah makanya kemudian beliau meminta untuk dijadikan Menteri Keuangan dalam beberapa penjelasan dan dalam beberapa jurnal yang saya baca. Sebab kalau dia menjadi Menteri Pangan, wah dia kesulitan nanti. Nah, dia memerlukan satu otoritas keuangan di mana kemudian otoritas keuangan itu bisa mengalokasikan uang yang cukup besar untuk memproduksi pangan, menyimpannya dalam waktu cukup lama, lalu kemudian beliau juga kemudian harus memikirkan menggerakkan petani itu juga tidaklah mudah, lalu kemudian menciptakan gudang-gudang yang gudang-gudang itu punya kemampuan untuk menyimpan bahan pangan waktu cukup lama. Karena kan 7 tahun masa emas produksinya itu, dan kemudian nanti akan terjadi 7 tahun masa paceklik, yang masa paceklik itu berarti tidak akan ada produksi pangan, sehingga kemudian bahan pangan yang tersimpan di gudang itu harus memiliki kemampuan simpan 7 tahun itu. Nanti saya bisa minta penjelasan Prof. Vin itu, apakah ada ya gudang kita ini yang mampu memiliki kemampuan simpan gandum misalnya kan, kalau yang itu kan gandum ya di Mesir itu ya, itu selama 7 tahun. Let's say katakanlah kalau kemudian kita konversi kepada gabah, kepada jagung, itu apakah ada sekarang ini kemampuan gudang kita untuk menyimpan bahan makanan itu selama 7 tahun setidaknya, dan juga kemampuan untuk membelinya. Nah, dan itulah pertanyaan penting yang kemudian menjadi bagian dari strategi Nabi Yusuf untuk membuat strategi ketahanan pangan itu. Nah, salah satu yang kemudian saya baca, itulah makanya kenapa beliau memintanya Menteri Keuangan. Kalau Menteri Pertanian repot karena nggak punya otoritas keuangan. Nah, di antara salah satu otoritas keuangan itulah salah satu yang kemudian saya baca itu seperti dijelaskan Prof. Bin itu tentang resi gudang. Jadi kalau sekarang kita melihat resi gudang itu keterangan saja bahwa petani punya punya bahan pangan yang disimpan di gudang, lalu mendapatkan resinya diuangkan ke bank. Nah, ini bisa lebih maju lagi bahwa kemudian nggak usah ditukarkan ke bank, tapi resi gudang itu sudah berfungsi sebagai uang. Sudah berfungsi sebagai uang. Nah, Menteri Keuangan punya otoritas untuk menyatakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki gudang-gudang itu sudah berfungsi sebagai uang bagi komunitas masyarakat Mesir yang ada pada waktu itu. Dan ini adalah fenomena seperti yang sekarang kita alami, yaitu
fenomena kripto, di mana kripto itu sebenarnya adalah sebuah mata uang komunitas, ya kan gitu. Sehingga kemudian ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kita ini memang berada dalam situasi di mana negara kita itu berada dalam cengkraman kapitalis lah, kapitalis dunia, di mana mata uang yang harusnya kita merdeka, ya, menjadi bagian dari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan itu adalah kemandirian atau kedaulatan mata uang. Nah, kedaulatan mata uang itu menjadi bagian yang penting dari sebuah kedaulatan bangsa, kedaulatan ekonomi. Kalau mata uangnya nggak berdaulat, maka bangsa itu sebenarnya udah nggak berdaulat. Kenapa? Karena dia sudah bergantung kepada bangsa yang lain. Jadi ini bentuk penjajahan baru, dari penjajahan fisik kepada penjajahan model baru, penjajahan ekonomi melalui bidang ekonomi, atau mungkin ya apa ya, ini mungkin neolib itu ya kali ya, saya kurang tahu. Tapi kalau kita berhasil menemukan satu cara bagaimana bangsa Indonesia ini bisa menciptakan mata uang berdaulat untuk bangsanya, maka sebenarnya inspirasi dari kisah Nabi Yusuf dalam ketahanan pangan, di mana petani panen itu bisa dibeli dengan uang yang diciptakan sendiri berbasis dari komoditas itu. Jadi tidak perlu kemudian harus ditukarkan ke bank, cukup kemudian otoritas keuangan itu menjadikan dia mata uang berdasarkan komoditas. Kenapa? Karena komoditas itu nantinya itu kan akan dijual. Ketika dijual itu kan akan dibayar oleh uang atau oleh aset, misalnya emas. Maka sebenarnya itu hanya sekedar menunda kayak manajemen keuangan saja di situ. Nah, sehingga kemudian terciptalah sebuah mata uang untuk memproduksi pangan nggak perlu utang dari luar negeri. Kenapa? Karena kemudian bisa dibayar dengan uang dari uang-uang yang dinyatakan berlaku berdasarkan aset komoditas itu. Dan ini kan fenomena cryptocurrency. Itu sebenarnya adalah sebuah fenomena di mana ada mata uang yang disebut sebagai people money yang berlaku dalam satu komunitas. Cukup komunitas itu saja. Komunitas yang lain itu tidak mengakuinya, tidak apa-apa. Negara tidak mengakuinya, tidak apa-apa. Selama komunitas itu mengakui mata uang itu, berlakulah di dalam komunitas itu, gitu. Nah, itulah yang terjadi Bitcoin. Nah, komunitas Bitcoin itu sayangnya adalah komunitas dunia yang terdiri dari antar negara, sehingga mereka don't care lah. Negara nggak mengakui, seperti di China, seperti di beberapa negara lain, don't care, ya kan? Yang penting antar mereka berlaku dan kemudian bisa menjadi alat transaksi di antara mereka, dan kemudian ini menjadi eksis dan bahkan kemudian bisa menjadi ancaman bagi keuangan, hegemoni keuangan dunia yang dipimpin oleh US dollar, kan gitu. Nah, sekarang fenomena kripto yang disebut sebagai people money atau Bank Indonesia itu memiliki istilah sendiri. Dia tidak menyebutnya sebagai people money. Di dalam white paper Bank Indonesia ketika menyebut CBDC, itu Gubernur Bank Indonesia menyebut cryptocurrency itu sebagai private crypto. Nah, gitu. Jadi uang yang diciptakan oleh private dan diakui di antara sesama ya private people itu, dan itu disebut oleh Gubernur Bank Indonesia sebagai ancaman terhadap sistem perbankan karena dia bersifat peer to peer, transaksi terjadi antara orang dengan orang. Dan bahkan kemudian beliau menyebut dengan jelas people money dalam bentuk cryptocurrency yang stable itu mengancam keberadaan bank sentral itu sendiri gitu. Dan oleh karena itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari lagi, Bank Indonesia haruslah masuk menciptakan mata uang kripto yang kemudian keluarlah CBDC of rupiah, di mana dalam white paper Bank Indonesia itu menyebutkan CBDC of rupiah itu memberikan REST API, artinya memberikan pintu masuk
untuk dikonversi menjadi uang kripto atau uang kripto dikonversi menjadi rupiah digital. Jadi apakah itu Bitcoin, selama uang kripto itu diakui oleh Bapepti, maka kemudian bisa dikonversi. Nah, ini berarti kemudian Bank Indonesia itu mengakui kripto sebagai aset, kan gitu, yang kemudian bisa dikonversi menjadi uang. Nah, berarti negara, dalam konteks ini Bank Indonesia, disusul oleh Menteri Keuangan 1 minggu kemudian mengeluarkan undang-undang yang mengadopsi kripto ini sebagai bagian dari aset atau bagian dari perdagangan terkait dengan keuangan. Nah, jadi tidak terlalu lama, 1 bulan lah ya. Itu kan di bulan Desember ya, akhir November, saya bilang di bulan Desember awal itu. Lalu kemudian ini kan masih bulan Januari, itu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan peraturan susulan yang kemudian mengatur itu. Artinya berarti sudah dijadikan sebagai aset resmi atau bahkan aset perdagangan resmi di Indonesia. Dan disitulah makanya kemudian ini mestinya harusnya menjadi peluang untuk kita menggenjot produksi pangan dengan menggunakan atau menciptakan mata uang yang berbasis komoditas. Apakah itu kopi, apakah itu beras, apakah itu jagung dan lain sebagainya, sehingga kemudian kalau komunitas di bangsa Indonesia itu menyepakati uang yang diciptakan dari itu sebagai alat transaksi yang sah, seperti komunitas Bitcoin menganggap Bitcoin itu sebagai transaksi yang sah antara mereka, maka sebenarnya kita bisa membayar banyak faktor-faktor produksi di dalam pertanian itu, upahnya, pupuknya, bibitnya, dan semua hal yang terkait dengan produksi pangan itu dengan uang yang diciptakan dari komoditas itu. Dan ini artinya sebenarnya jawaban dari mengapa Nabi Yusuf untuk membuat produksi pangan, ketahanan pangan, menyimpan pangan, dan lain sebagainya itu beliau meminta otoritas keuangan. Nah, otoritas keuangan sangat penting dan bisa dijelaskan bahwa otoritas keuangan itu kemudian dengan fenomena cryptocurrency ini itu kemudian memungkinkan untuk kita meniru itu. Ya, untuk meniru itu. Meniru apa? Meniru dalam konteks Nabi Yusuf itu memproduksi pangan dengan uang yang uang itu didasarkan kepada komoditas yang tersimpan yang nantinya pasti akan menjadi uang beneran pada saat dibeli. Pada saat dibeli pada waktu itu kan pasti ditukar dengan emas. Nah, kan gitu. Nah, itu terlihat di dalam peristiwa, di dalam kisah Nabi Yusuf itu, saudara-saudaranya itu ketika membeli gandum, itu membawa emas dan ditukarkan dengan gandum itu, yang kemudian emasnya itu dimasukkan lagi ke dalam karung itu, dan kemudian mereka tahu loh kok uang emasnya dikembalikan. Nah, ini berarti orang yang baik, kan gitu. Nah, jadi itu saya kira beberapa hikmah yang kemudian bisa kita dapat, bahwa kemudian kisah Nabi Yusuf itu memberikan inspirasi dan hubungan-hubungan di antara fenomena-fenomena yang terjadi, yang sekarang ini kita berada dalam kondisi menurut saya sama seperti kondisi Nabi Yusuf. Para raja atau pemimpin-pemimpin dunia itu sedang galau tentang ketahanan pangan, tentang krisis pangan global. Kita ini berada pada satu wilayah di mana wilayah kita itu benar-benar diharapkan bisa memproduksi pangan untuk ketersediaan pangan secara global, karena kita ini berada di ekuator, yang itu berarti hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kering. Lalu kemudian kita punya sumber mata air yang cukup, baik itu mata air dari hujan, mata air pegunungan yang mengalir di sungai-sungai, maupun mata air dari sumber air tanah. Kita memiliki lahan yang luas yang subur. Kita memiliki banyak gunung-gunung yang memproduksi pupuk organik ketika meletus. Kita pun memiliki DNA sebagai keturunan orang-orang yang pernah menjadi petani hebat masa lampau, hingga hasil pertaniannya itu diperjualbelikan, diperdagangkan oleh VOC, dan VOC itu menjadi
apa namanya perusahaan terkaya di dunia hingga sekarang dengan kekayaan 110.000 triliun. 110.000 triliun dan bahkan kemudian dengan uang itulah gulden menjadi mata uang dunia pada saat itu. Matur nuwun Pak Mangesti, Pak Agus, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya ingin merespon mungkin beberapa poin yang atau menguatkan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Agus tadi itu. Jadi yang pertama itu adalah mengenai teknologi bisa nyimpan lama. Nah, ini lalu teringat saya itu di Pura Barutama Kudus itu kan dikembangkan alat-alat yang namanya controlled atmosphere storage itu yang sekarang dipakai oleh DKI itu untuk menyimpan bibit-bibit yang bisa ditanam lama gitu kan. Jadi kalau bawang itu kan nggak bisa tahan lama, dia busuk. Tapi kalau pakai mesin itu dia bisa sampai tunda tanam begitu lama. Nah, kemudian Mas Agus juga tadi bicara mengenai tunda jual kan. Tadi tunda tanam, tunda jual. Nah, ini tunda makan itu karena dia bisa disimpan lama. Nah, untuk itu sebenarnya syaratnya hanya sepemahaman saya sampai saat ini ya, kalau bergaul dengan teman-teman yang bergerak di bidang preservasi pasca panen itu, dia dihindari dari udara yang mudah merangsang dia untuk rusak. Kemudian kondisi yang merangsang untuk datangnya parasit yang memakan gandum, jagung atau padi itu. Nah, kemudian kalau di dedek sendiri itu gampang rusak kalau ditanam lama. Nah, kemudian dipakai fermentasi sehingga bisa ditahan dedek itu supaya nggak tengih itu sampai 6 bulan. Nah, padi sendiri itu dalam kondisi yang diliputi oleh bekatul segala macam bengek itu dia bisa tahan lama. Makanya kalau dulu lumbung pemumpangan itu kan sama anunya disimpan itu di Sumatera Barat gitu, juga di Jawa Tengah, di Belanda pun demikian, itu ditumpuk gandumnya itu kemudian dinaikkan terus ke atas dan itu tahan sampai berbulan-bulan dan mungkin tahunan juga ya. Jadi kalau saya pikir ini sesuatu yang tantangan bagi kita untuk menelaah lebih lanjut sampai begitu lama. Tapi untuk Indonesia saya kira 1 tahun aja kalau ngelihat siklus produksi, tahan 1 tahun aja simpan udah bagus tuh. Bagaimana caranya ya ini nanti bisa kita bahas dengan tim ahli yang ada di Indonesian Senior Experts Pak Agus tuh. Pasti ketemu jalannya nanti itu. Pasti ada jawabannya itu. Kita punya unit-unit teknologi itu baik di Gajah Mada, di IPB maupun di ITB. Jadi kita cari solusinya, yakin bisa itu. Lalu kemudian kalau mata uang komunitas, oke, saya pikir itu penting banget itu. Tetapi ini kunci daripada apa yang kita bicarakan ini, Mas Agus, Pak Mangesti, itu nggak terlepas daripada nawaitu daripada pimpinan kita sendiri, apakah mau pro rakyat apa enggak itu. Kalau dia mau ke sana, nggak pro yang satunya lagi, ya kita bisa mandiri lebih cepat. Tapi kalau dia pro kepada yang gede-gede tadi itu ya kita kelihatannya harus bergerilya atau bagaimana itu supaya yang di bawah ini stuntingnya bisa turun, kemiskinannya bisa kita anukan, Gini rasionya bisa kita persempit segala macam itu. Karena dalam perjalanan saya kelihatannya saya ketawa senang gitu segala macam juga datang juga bilang jangan diteruskan lah itu nanti mengganggu yang lain. Seperti itu. Jadi binaan-binaan kami juga datang dengan seperti itu. Nah ini sekarang kita kan nanti hari Sabtu minggu ini nanti kita ada Al-Ittihadiyah, kemudian juga Pak Agus Maksum juga dengan nanti Muhammadiyah, macam-macam itu kita pinginkan nanti ada muncul seseorang yang mau naungi kegiatan model kayak begini nih dari bawah itu, sehingga teknologi itu kan hanya sebagian kecil daripada apa yang dibutuhkan untuk bisa nyimpen lama dan macam-macam itu. Kalau itu nggak bisa dilakukan karena ada sesuatu hal ini yang jadi non teknis ini yang perlu dicari jalan keluarnya, Mas Agus. Kalau itu nanti dengan tim teknis kami insya Allah ketemu lah nyimpen lama segala macam. Mungkin itu Pak Mangesti, Pak Agus yang bisa saya utarakan sementara ini di waktu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait dengan ketahanan pangan, kaitannya dengan keuangan itu ya, teknologi keuangan
atau kebijakan sektor keuangan yang kemudian Nabi Yusuf sudah membuktikan itu untuk menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan produksi pangan, menyimpan stok pangan di gudang yang cukup lama dan memadai, itu diperlukan kebijakan sektor keuangan. Itulah makanya beliau ketika diminta dan dinyatakan oleh raja akan menjadi pejabat negara, tinggi negara, untuk mengurus sektor pangan, milihnya Menteri Keuangan, kan gitu. Kenapa? Karena sektor keuangan itu yang menentukan untuk bisa menggenjot produksi, menggerakkan petani untuk menanam dan kemudian membelinya, lalu dengan uang juga tentu saja, dan kemudian menyimpannya dalam waktu yang cukup lama, dan itulah kemudian perbendaharaan negara atau sistem keuangan negara diatur melalui itu. Nah, jadi kesempatan pun sekarang terbuka kepada kita, kalaupun tadi disebut Prof. Win tergantung pada pemimpinnya, saya kira selain tergantung pada pemimpinnya, Prof, sekarang ini karena ada uang yang bisa disepakati dalam komunitas yang disebut people money, selama komunitas itu berhasil menciptakan kesepakatan itu, sebenarnya ya negara sudah cukup, tidak terlalu masuk, tidak apa-apa, regulasinya sudah memungkinkan. Hanya masalahnya apakah kita sebagai bagian dari sebagai people punya power untuk menjadi people power dalam konteks menciptakan people money itu kan ya. People money itu kan sebenarnya bagian dari people power, para netizen melawan hegemoni keuangan dunia dan berhasil. Hanya saja mereka belum mengarah kepada stable money atau uang yang halal berbasis emas. Ya, kita paham Satoshi Nakamoto and the gang itu kan bukan orang Muslim, yang menjadi concern bagi dia adalah terciptanya sebuah mata uang alternatif yang tidak dikontrol oleh hegemoni keuangan dunia, yang kemudian tercipta Bitcoin itu. Nah, model itu tercipta. Nah, tinggal sekarang kan community kan. Nah, community kita itu mengadopsi, tapi kemudian dengan stable coin berbasis emas, perak, dan komoditas. Kita tutup saja kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.